Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenisania Andriani dengan NIM 11221074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penganggaran biaya tidak langsung. Di sini ada table of contents. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua data informatif, yang ketiga bentuk, yang keempat pembebanan biaya departemen produksi, dan yang kelima yaitu studi kasus, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian penganggaran biaya tidak langsung atau factory overhead budget adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi tentang jenis, jumlah, dan waktu atau kapan biaya pabrik tidak langsung tersebut dibebankan, yang masing-masing dikaitkan dengan tempat atau departemen di mana biaya pabrik tidak langsung tersebut terjadi. Yang kedua yaitu data dan informasi penyusun. Di sini ada data dan informasi penyusun penganggaran biaya tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran BOP yang pertama yaitu anggaran unit yang akan diproduksi berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua yaitu berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. Yang keempat yaitu metode depresiasi khususnya terhadap aktivitas tetap. Yang kelima yaitu metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-biaya yang semula merupakan satu kesatuan menjadi beberapa kelompok biaya di mana biaya tersebut terjadi. Oke, selanjutnya di sini ada perhitungan harga pokok produksi. Di sini ada volume produksi masing-masing barang atau dilihat dari anggaran produksi. Terus ada biaya bahan mentah untuk masing-masing barang atau dilihat dari anggaran bahan mentah. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung untuk masing-masing barang atau dilihat dari anggaran tenaga kerja langsung. Terus ada juga biaya overhead masing-masing bagian produksi dan bagian jasa atau pembantu. Selanjutnya ada satuan kegiatan masing-masing bagian jasa atau pembantu. Selanjutnya angka-angka standar pada masing-masing bagian produksi dan bagian jasa atau pembantu. Yang ketiga, di sini ada bentuk. Bentuk penganggaran biaya tak langsung. Yang pertama, besarnya gaji tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, besarnya biaya pembantu. Yang ketiga, besarnya biaya pemeliharaan gedung. Yang keempat, yaitu besarnya biaya pemeliharaan alat-alat. Yang kelima, yaitu besarnya biaya listrik yang dibebankan. Yang keenam, yaitu biaya depresiasi. Yang keempat, ada pembebanan biaya departemen produksi. Selanjutnya di sini pembebanan biaya departemen produksi. Departemen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap proses produksi atau proses pembuatan produk atau jasa langsung terhadap proses produksi atau proses pembuatan produk atau jasa yang akan dijual ke konsumen. Departemen produksi ini merupakan departemen yang mengolah bahan secara langsung menjadi produk jadi. Contohnya, departemen produksi pada rumah sakit umum adalah unit gawat darurat. Pada perusahaan pabrik, departemen produksi adalah departemen pembentuk, departemen perakitan, departemen penyelesaian, departemen pengepakan. Tujuan dari pengalokasian dana yaitu yang pertama, penentuan harga produk. Yang kedua, menghitung profitabilitas tiap jenis produk atau produk line. Yang ketiga, menilai persediaan dan motivasi manajer. Selanjutnya di sini ada penggolongan biaya overhead pabrik berdasarkan sifatnya. Di sini ada biaya tetap, yaitu biaya yang jumlah tidak berubah meskipun ada perubahan dalam volume produksi atau aktivitas. Biaya ini tetap sama dalam periode tertentu. Selanjutnya ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah-ubah secara
proporsional dengan perubahan volume produksi atau aktivitas. Semakin tinggi volume produksi, semakin besar biaya variabel. Selanjutnya di sini ada biaya semi variabel. Biaya yang memiliki komponen tetap dan komponen variabel. Pada volume produksi tertentu, biaya tetap tetapi akan berubah jika ada perubahan yang signifikan dalam volume produksi. Selanjutnya ada biaya semi tetap, yaitu biaya yang sebagian besar bersifat tetap tetapi dapat berubah pada tingkat volume produksi tertentu. Yang kelima yaitu ada studi kasus. Contoh soalnya seperti berikut. IRT Kreasi memiliki departemen pembantu yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian administrasi, bengkel, dan bagian diesel. Sementara itu, departemen produksi terdiri atas 3 departemen, yaitu departemen A, B, dan C. Adapun kebijakannya adalah sebagai berikut. A. Upah karyawan. B. Biaya bahan pembantu. C. Biaya pemeliharaan gedung. D. Biaya pemeliharaan peralatan. E. Biaya listrik. F. Biaya depresiasi penyusutan gedung. G. Biaya depresiasi penyusutan peralatan. Di sini ada upah karyawan. Manajemen birokrasi PT IRT Kreasi menetapkan upah karyawan sebesar 2 juta rupiah. Biaya bahan pembantu. Besar biaya bahan pembantu didasarkan pada banyaknya jam tenaga kerja langsung atau JKTL selama bulan yang bersangkutan. Total jumlah jam kerjanya adalah 9.100 jam. Pembagian biaya bahan pembantu, subbagian administrasi pabrik dengan harga Rp10 per JKTL. Subbagian bengkel Rp25 per JKTL. Departemen A Rp100 per JKTL. Departemen B Rp150 per JKTL. Departemen C Rp200 per JKTL. Pembagian biaya bahan pembantu. Besar perincian biaya bahan pembantu adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, kita subbagian administrasi pabrik. Di sini kebutuhan jam kerjanya 9.100 dikali Rp10, totalnya yaitu Rp91.000. Begitupun selanjutnya. Untuk biaya pemeliharaan gedung ditetapkan sebanyak Rp300.000 per bulan. IRT Kreasi memiliki 3 bagian ruangan, yakni ruangan produksi, ruangan administrasi, dan ruangan pemasaran. Sehingga biaya pemeliharaan gedung menjadi biaya bersama atau joint cost. Biaya tersebut dibagi berdasarkan perbandingan luas lantai, sehingga diperoleh biaya pemeliharaan gedung yang tanggung bagian produksi sebesar 70%, bagian administrasi 20%, dan bagian pemasaran 10%. Biaya pemeliharaan gedung. Di sini ada cara perhitungannya, yaitu besarnya biaya pemeliharaan gedung yang akan masuk biaya pabrik tidak langsung, yaitu Rp300.000 dikali 70% sama dengan Rp210.000. Contohnya adalah subbagian administrasi pabrik dikali persentase yang sudah ada. Di sini ada 5%, 15%, maksudnya sesuai, sudah ada masing-masing persentasenya. Jadi Rp210.000 dikali 5%, totalnya adalah Rp10.500. Begitupun cara menghitung yang lainnya. Di sini ada biaya pemeliharaan peralatan. Sebagai contoh, subbagian administrasi pabrik, di sini ada juga subbagian bengkel, diesel, departemen A, B, C. Di sini sudah ditentukan ada mulai dari Rp15.000, Rp30.000, Rp50.000, dan seterusnya. Biaya listrik. Biaya listrik berbeda dengan biaya diesel. Biaya diesel dikeluarkan keperluan produksi, sedangkan biaya listrik dikeluarkan untuk keseluruhan listrik usaha. Oleh karena itu, biaya listrik dibebankan tidak hanya pada bagian produksi, tetapi juga pada bagian administrasi dan pemasaran. Pengelola IRT Kreasi mempunyai biaya listrik sebesar
Rp1.000.000 yang akan ditanggung oleh keseluruhan bagian berdasarkan penggunaan kilowatt. Pembagiannya yaitu 60% untuk bagian produksi atau BOP, 20% untuk administrasi, dan 20%-nya lagi untuk pemasaran. Maka dapat dihitung beban biaya listrik untuk biaya overhead pabrik adalah Rp1.000.000 dikali 60% adalah dengan total Rp600.000. Di sini ada biaya listrik. Maka dihitungkan beban biaya listrik untuk biaya overhead pabrik adalah 1 juta dikali 60%, totalnya adalah Rp600.000. Sebagai contoh itu yaitu subbagian administrasi pabrik. Di sini persentasinya sudah ditetapkan ya teman-teman. Jadi 600.000 dikali 10%, maka jumlahnya adalah Rp60.000. Begitupun cara perhitungan lainnya. Baik, di sini selanjutnya ada biaya depresiasi penyusutan gedung. Untuk biaya depresiasi penyusutan gedung, IRT kreasi menggunakan metode garis lurus atau straight line method yang ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan. IRT kreasi memiliki 3 gedung, maka dialokasikan dana penyusutan untuk 3 gedung tersebut berdasarkan perbandingan luas lantai. Biaya penyusutan gedung akan dibagi menjadi 70% ditanggung biaya produksi tidak langsung, 20% ditanggung biaya administrasi, dan 10% ditanggung biaya pemasaran. Maka besaran biaya depresiasi gedung pabrik adalah Rp300.000 dikali 70%, maka hasilnya adalah Rp210.000. Sebagai contoh, subbagian administrasi pabrik yaitu Rp210.000 dikali 5%, jadi totalnya Rp10.500. Begitupun cara menghitung selanjutnya itu mengikuti cara yang di atas ya. Selanjutnya di sini ada biaya depresiasi peralatan. Metode yang digunakan ini adalah garis lurus. Pengelola merinci biaya penyusutan sebagai setiap bulannya dari per departemen. Keterangannya yaitu sebagai contoh keterangan subbagian administrasi pabrik, biaya per bulannya yaitu Rp5.000, subbagian bengkel Rp10.000, subbagian diesel Rp10.000, departemen A Rp75.000, departemen B Rp50.000, dan departemen C Rp25.000. Nah, di sini jadinya perhitungan di atas itu disatukan di sini ya. Biaya overhead pabrik departemen pembantu kreasi. Di sini gaji karyawannya itu kan tadi sudah ada di atas ya, upah karyawan itu 2 juta. Bahan pembantu total dari perhitungan yang tadi ya teman-teman, ada 91.000, pemeliharaan gedung 10.500, pemeliharaan alat 15.000, listrik 60.000, depresiasi gedung 10.500, depresiasi alat 5.000. Nah, jadi semuanya di total administrasi pabrik, bengkel, diesel, gaji karyawannya totalnya adalah 6 juta. Semuanya itu ditotal ke samping ya teman-teman. Terus selanjutnya ada biaya overhead pabrik departemen produksi kreasi. Di sini ada gaji karyawan, bahan pembantu, pemeliharaan gedung, pemeliharaan alat, listrik, depresiasi gedung, depresiasi alat. Perhitungannya pun sama kayak yang tadi ya. Yang keenam, adanya kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus tersebut, total keseluruhan biaya overhead pabrik mencakup berbagai komponen biaya seperti upah karyawan, bahan pembantu, pemeliharaan gedung dan peralatan listrik, serta depresiasi gedung dan peralatan, yang semuanya telah diperinci untuk memastikan efisiensi dan ketepatan alokasi biaya pada masing-masing bagian dan departemen. Dan kesimpulan penganggaran biaya tidak langsung, yaitu penganggaran biaya tidak langsung adalah proses penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang mencakup identifikasi,
penggolongan, estimasi, dan alokasi biaya yang tidak dapat didistribusikan langsung ke produksi atau layanan tertentu. Biaya ini termasuk biaya administratif, fasilitas, pemeliharaan, depresiasi, asuransi, serta penelitian dan pengembangan. Proses ini membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya, menentukan harga produk atau layanan dengan lebih akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan penganggaran biaya tak langsung yang efektif, perusahaan dapat memastikan operasi yang efisien dan keuangan yang sehat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.